Tema kita malam ini adalah the power of niat, kekuatan niat. Orang yang tidak bertuhan, ateis, dia akan berkata begini: tetapkan targetmu, maka alam akan membantu. Recording in progress. Jadi mereka yang tidak percaya ada Tuhan, ada yang maha kuasa, ada yang maha mengatur, ada yang menciptakan, bagi mereka alam ini muncul dengan sendirinya. Makanya kalau dia sukses, dia akan sangat sombong karena tidak ada Tuhan. Kalau dia gagal, dia akan bunuh diri karena kesalahan itu dilimpahkan kepada dirinya. Tidak ada tempat dia bergantung, tidak ada tempat bersandar. Tidak percaya kepada Tuhan. Dia akan mengatakan, tentukan targetmu, maka alam akan membantu. Ketika dia mengatakan tentukan targetmu, di situ secara Islam dia sedang berniat. Hanya saja niat ini lebih dalam. Jadi kalau ada orang misalnya targetnya ingin menjadi dokter, kalau dia tidak bertuhan, dia tentukan target, saya ingin jadi dokter. Setelah itu menurut dia alam dengan sendirinya akan membantu. Tubuhnya, adrenalinnya, semangatnya, pikirannya, hatinya, fisiknya, mentalnya untuk mengejar target itu. Sedangkan dalam Islam ada yang disebut dengan lintasan pikiran. Namanya ma khatara fil bal, sesuatu yang terlintas di pikiran. Terlintas ingin jalan-jalan, terlintas ingin liburan, terlintas ingin S2, S3, terlintas, belum jadi niat. Mengkristal lintasan pikiran itu menjadi yang lebih kuat, disebut dengan al-azmu. Kita menyebutnya azam, tekad yang kuat. Belum jadi niat. Kapan dia jadi niat? Al-qasdu muqtarinan bil fi'li. Ada niat dalam hati melakukan suatu perbuatan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah baru diakui sebagai niat dalam Islam. Jadi yang membedakan sesuatu menjadi ibadah atau tidak ibadah, itu terletak pada niatnya. Makanya dalam hadis dikatakan, yang diriwayatkan dari sahabat Nabi yang mulia Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab, innamal a'malu bin niyat. Segala amal itu diawali dengan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Orang akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih, siapa yang hijrah itu dari kota Makkah ke kota Madinah itu niatnya karena Allah dan Rasul, fa hijratuhu ilallah wa rasulih, maka hijrahnya sesuai dengan yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila mara'atin, ila, siapa yang hijrahnya itu ila dunia yusibuha, karena ingin dapat dunia, mau bisnis, mau dagang di kota Madinah, awi mra'atin yang kihuha, atau karena ingin nikah, lajang mau nikah di Madinah, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka dia akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Jadi dalam Islam yang membedakan antara orang mendingin-dinginkan badan saat panas terik dengan orang yang beribadah itu pada niatnya. Ketika dia niatkan mandi, berwudu, bersuci, maka dia berubah menjadi ibadah. Yang ada, yang kebiasaan, yang rutinitas berubah menjadi ibadah karena niat. Menikah menjadi ibadah, makan menjadi ibadah, tidur menjadi ibadah. Bismika Allahumma ahya wa amut, berubah menjadi ibadah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, berubah menjadi ibadah. Keluar rumah mencari nafkah, bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa atasamtu billah la haula wala quwata illa billah, berubah menjadi ibadah. Makanya kata Imam Abdullah ibn Mubarak, rubba amalin saghirin yukabbiruhun niyah. Berapa banyak amal yang kecil, sepele, remeh-temeh, tapi besar balasannya, dianggap besar di hadapan Allah karena niat. Wa rubba amalin kabirin, berapa banyak amal yang kelihatannya besar, yusaghiruhun niyah, tapi dianggap sepele, kecil karena niat. Hebatnya lagi, dalam hadis dikatakan niyatul mu'mini khairum min amalihi.
niat orang beriman lebih baik daripada amalnya. Kok bisa niat lebih baik daripada amal? Karena amal bisa disusupi, dirasuki riya, pamer. Niat tidak bisa dirasuki riya. Berapa banyak orang mendapatkan pahala dari niat? Orang yang tidur malam, berniat tahajud, tertidur sampai azan subuh, maka tidurnya itu sodakoh. Dia dapat sodakoh dari Allah tidurnya itu, dan pahala tetap dapat, tapi tetap dengan ketulusan. Tidurnya jam 10, jam 11, tidak main handphone, tidak main gadget, tidak karena bola, bukan tidurnya memang sengaja. Kalau Pulau Sumatera jam 5 azan subuh, tidur jam 4, itu namanya sengaja meninggalkan subuh. Memang betul-betul ada niat mau sholat, tiba-tiba tertidur karena satu dan lain hal, maka tidurnya itu sedekah dari Allah Subhanahu wa taala, dan pahala sholat tahajudnya tetap dia peroleh. Ada seorang yang divonis kena penyakit mah. Kemana-mana bawa tas laptop isinya roti gandum, karena nanti setiap 1 jam sekali ususnya berputar mengeluarkan zat asam yang akan menghaluskan makanan. Kalau tidak diisi makanan, usus ini tetap berputar, zat asamnya yang dikenal dengan asam lambung, luka-luka, bergesekan, berdarah. Maka setiap 1 jam sekali masuk roti gandum, 1 jam sekali masuk roti. Suatu hari orang yang kena penyakit mah akut ini berpuasa sunat. Ketika dia berpuasa, berawal dari puasa Ramadan, lulus puasa sunat 6 hari di bulan Syawal, sehat, tidak kembung, tidak asam lambung. Dia heran, dia tanya dokternya. Kebetulan dokternya ngaji. Pak dokter, saya kan kena lambung. Biasa kalau pagi jam 9 sakit, jam 10 sakit, jam 11 mesti diisi. Saya puasa. Lalu kemudian ketika saya puasa, saya tidak merasakan seperti tidak puasa. Apa sebenarnya yang terjadi menurut medis? Kata si dokter, kalau Anda tidak puasa, otak Anda memerintahkan usus, hai lambung, keluarkan asam lambung jam 9, karena nanti ada makanan masuk. Keluarkan asam lambung jam sekian, karena nanti akan ada makanan yang masuk. Sama ketika kita melihat buah mangga asam, atau ada cerita tentang rujak segala macam, automatically keluar ini air, karena akan ada makanan yang akan masuk. Kenapa jam 9, jam 10, jam 11, jam 12 tidak ada asam keluar? Karena ketika makan sahur Anda sudah berniat, nawaitu shauma ghadin, saya berniat puasa besok. Kata si otak kepada lambung, lambung jangan kau keluarkan asam, karena sebelum subuh tadi dia sudah berniat bahwa hari ini tidak ada makanan. Begitulah kekuatan niat. Semua kendali pada jantung. Jantung menyemburkan darah naik ke otak. Otak memerintahkan mata, otak memerintahkan telinga, otak memerintahkan tangan, otak memerintahkan lambung. Wahai lambung, tidak ada makanan hari ini, makanan nanti ada pada azan maghrib. Sampai ke sana kalau yang menjelaskan itu orang beriman. Makanya inna fi khalqis samawati, dalam penciptaan langit, wal ardi, penciptaan bumi, waqtilafil laili wan nahari, perputaran siang dan malam, la ayat, semua itu adalah ayat-ayat Allah. Ada ayat yang tersurat, ayat Al-Quran. Ada ayat yang tersirat, ayat kauniyah, ayat semesta alam. Apakah tubuh kita ini adalah ayat-ayat Allah? Ya. Wa fil ardi ayatun lil muqinin. Di bumi ini ada ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang yakin, yang beriman. Wa fi anfusikum, pada dirimu, afala tubsirun, mengapa kamu tidak memperhatikan, merenungkan, mempelajari, memikirkannya?
Di dalam dirimu pun juga ada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau itu dipikirkan, diwujudkan, dieksplorasi, dijelaskan secara medis, secara sains, maka dia akan menjadi tanda-tanda kebesaran Allah. Janji Allah, sanurihim ayatina fil afaq. Kami akan menunjukkan ayat-ayat kami di atas semesta alam. Hatta yatabayyana lahum annahul haq. Sampai jelas kepada umat manusia bahwa agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ini adalah al-haq, dia adalah kebenaran. Jadi kalau orang paham betul dengan ajaran Islam tentang kekuatan niat, niat berpuasa menyehatkan tubuh, niat sholat membangunkan malam di awal hari, niat tahajud membuat orang menjadi terbangun. Berapa di antara kita yang otomatis terbangun malam? Setiap malam terbangun. Belum setelan jam handphonenya berbunyi dia sudah bangun. Apa itu? Kekuatan niat. Berapa banyak orang yang lesu, lemah. Saya sebetulnya Ustaz rasa-rasanya nggak sanggup tadi mau datang karena tadi malam pulang lembur jam sekian. Tapi inilah karena udah janji sama Ustaz mau datang pengajian. Alhamdulillah. Ustaz Abdul Somad, jarak dari ibu kota provinsi ke kabupaten tempat saya pulang kemarin malam itu 7 jam naik mobil. Jembatan turun naik sampai kabupaten itu disebut dengan negeri 1000 parit. Saking jauhnya, terujung perbatasan Riau dengan Jambi. Apa kata jamaah? Saya sampai dari Pekanbaru jam 4 tadi malam Pak Ustaz. Istirahat sebentar, subuh langsung ikut pengajian subuh, langsung pengajian zuhur, langsung pengajian asar, langsung pengajian malam. Apa yang menguatkan itu? Niat. Keadaan niat dari awal akan ikut. Ketika orang berniat, orang yang tidak bertuhan mengatakan, tentukan targetmu, alam akan membantu. Tapi bagi kita yang bertuhan, tentukan niat baikmu, Allah beserta malaikat-malaikatnya, wali-walinya, orang-orang soleh akan menolong. Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah, malaikat-malaikatnya, yusalluna ala nabi, bersolawat kepada Nabi. Allah bersolawat kepada Nabi, Allah mencurahkan rahmatnya. Malaikat bersolawat kepada Nabi, malaikat memohonkan rahmat kepada Allah. Apakah ada solawat dari malaikat untuk kita? Sallat alaikumul malaikah, malaikat bersolawat kepada kamu, wahai orang beriman. Kalau kepada Nabi Muhammad, ya maklum, tapi kepada orang beriman, sallat alaikumul malaikah, malaikat bersolawat kepada kamu. Malaikat memintakan rahmat kepada Allah supaya diturunkan kepada orang beriman. Untuk siapa itu? Untuk orang yang berbuat baik. Maka jangan heran kalau ada kekuatan. Minum suplemen apa? Ada makanan khusus apa? Siapa motivatornya? Yang ditanya malah bingung. Makanan biasa, minuman biasa, motivatornya tidak ada. Lalu kekuatannya dari mana? The power of niat. Kekuatan niat. Apa sebetulnya niat itu? Bagi kita yang memang dari kecil sudah dibiasakan niat. Usolli fardal maghribi salasa raka'atin adaan ma'muman lillahi ta'ala. Itu lafaz niat. Itu lafal niat. Niat itu adalah bahwa saya beramal karena Allah. Di mana letaknya niat? Mahallun niyati al-qalbu. Tempat niat itu ada di dalam hati. Lalu kenapa mesti melafalkan niat? Karena boleh jadi hati ini berbolak-balik, lupa, lalai, silap, bercampur aduk, bingung. Maka dikuatkan dulu dengan lisan. Baru dia setelah kuat, baru dia dihunjamkan di dalam jantung. Itulah niat. Apakah niat hanya pada niat sholat, niat puasa, niat haji, niat umroh, niat bayar zakat? Niat pada semua amal. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Orang beriman itu dia mesti menyatakan bahwa semua aktivitasnya, gerak langkah kakinya, hayunan tangannya, bisikan telinganya, kedipan matanya, hembusan nafasnya lillah, semuanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau dia berniat baik,
Allah menolong, malaikat menolong, orang-orang soleh menolong, jiwanya menjadi kuat. Kekuatan itulah yang tidak bisa diwakili oleh suplemen. Kekuatan itulah yang tidak ada pada motivator. Kekuatan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada diri hambanya kalau dia berniat baik. Saya nanti Pak Ustadz berniat kalau sudah punya kemampuan, kalau saya berhasil S1, S2, bisa kerja, buka usaha, nanti akan bangun masjid, akhirnya jadi Pak Ustadz. Apa itu? Kekuatan niat. Saya mau buat sekolah gratis, apa itu? Kekuatan niat. Lagi-lagi kekuatan niat itulah yang akan menentukan arah. Seperti orang memanah, dia kalau memanah fokusnya harus tepat di tengah supaya anak panah menancap. Mungkin istilahnya berbeda, disebut dengan the power of big thing. Kekuatan pikiran, kekuatan fokus, kekuatan ide-ide besar. Ingin memperbaiki suatu kampung, bagaimana di kampung itu jalan sulit. Kalau ada yang sakit mesti mutar 100 km. Tiba-tiba ada warganya yang berniat, dengan niatnya mampu dia potong bukit selama 15 tahun. Akhirnya dipotong itu bukit sendirian, jadi jalan. Kekuatan apa itu? Kekuatan pikiran. Bahwa pikirannya berkata, kalau aku potong ini tiap hari dengan cangkolku, maka aku bisa menyelesaikan ini. Yang pertama kali mengatakan dia bisa itu apa? Pikirannya. Lalu apa bedanya orang bertuhan dengan tidak bertuhan? Orang tidak bertuhan mengatakan pikiran saya mengatakan bisa, maka saya lakukan bisa. Tapi kita mengatakan aku berniat melakukan ini karena Allah. Kalau berhasil berarti Allah sedang menguji aku untuk bersyukur. Kalau tidak berhasil berarti Allah sedang menguji aku supaya aku bersabar. Nah, itu bedanya antara orang bertuhan tidak bertuhan. Jadi jangan heran kenapa orang-orang ateis, orang-orang barat yang mungkin agama dipercaya hanya untuk celebration, hari-hari besar, hari raya, hanya sekedar kunjung mengunjungi. Tapi kalau ditanya sama Tuhan, saya nggak percaya, ini hanya tradisi saja. Kenapa sukses? Kekuatan pikiran, the power of big thing, kekuatan ide pikiran yang sangat besar. Kita tidak mengatakan bahwa kita yang besar, bukan ide kita yang besar, bukan pikiran kita besar. Allahu Akbar, yang besar itu Allah. Kalau dipuji orang, ini ide brilian Anda, ini karena kejeniusan Anda. Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah. Kita cepat mengembalikannya kepada Allah SWT. Itu yang menyelamatkan kita dari penyakit-penyakit psikologis, penyakit ujub, merasa diri lebih, penyakit takbur, merasa angkuh dan sombong. Kenapa? Karena menyertakan Allah. Itulah niat dalam Islam. Kalau dia puasa, nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Kalau dia salat, usolli fardhal isya'i arba'a raka'atin adaan imaman ma'muman lillahi ta'ala. Kalau dia haji, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Kalau dia bayar zakat, saya bayarkan zakat saya, istri saya, anak saya lillahi ta'ala. Kalau dia mau belajar, man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fa huwa fi sabilillah, maka dia sama seperti orang yang berjihad fi sabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Jadi niat itu membantu kita untuk lebih fokus, membantu kita untuk lebih semangat, membantu kita untuk lebih tekun mengejar target-target baik yang bersifat keduniawian maupun yang bersifat ibadah pure murni yang disebut dengan ibadah mahdoh, salat, zakat, puasa, haji, zikir, baca Quran. Tapi ada perbuatan-perbuatan yang sifatnya rutinitas, itu disebut dengan ibadah ghairu mahdoh. Seorang penjahit, saya ingin menyelesaikan baju ini sesuai target yang insya Allah tanggal sekian selesai. Bajunya selesai, gajinya dunia dapat upahnya, akhiratnya dapat pahala karena sudah menunaikan janji, karena sudah mencari rezeki yang halal untuk anak istri, menyelamatkan dari yang haram.
Jadi dua-duanya dapat, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Pedagang yang jujur, yang adil, yang amanah dengan niat ini kalau berhasil akan bayar zakat, tijarah, zakat perniagaan, perdagangan. Maka dengan itu dia sudah menguatkan keyakinannya, sehingga dapat kita pahami bahwa antara orang yang beragama dengan tidak beragama, bertuhan dengan tidak bertuhan, Islam dengan tidak Islam, sama-sama ada tekad yang kuat dalam dirinya yang memotivasinya untuk sukses. Bedanya apa? Bedanya kita sebagai seorang muslim melibatkan Allah di dalam segala aktivitas kita, baik yang bersifat ibadah mahdhah murni maupun ibadah ghairu mahdhah yang tampaknya rutinitas sehari-hari, tapi dia bernilai ibadah karena ada niat di dalamnya, karena menyertakan Allah Subhanahu wa taala. Hampir tidak ada manusia yang hidup tanpa aktivitas. Jadi begitu bangun pagi ada program, mungkin orang menyebutnya program. Apa program kamu hari ini? Ya saya bermalas-malasan aja lah, mau baring-baring aja lah, mau mancing lah, mau jalan lah, mau main lah, mau ngobrol-ngobrol aja, mau kongko-kongko aja. Dalam Islam itu semua bernilai ibadah. Bagaimana kalau ada orang hanya duduk-duduk di rumah, minum teh, lalu kemudian ya baca-baca buku ringan, ibadah. Kenapa? Karena dengan itu dia meninggalkan perbuatan maksiat. Yang semestinya waktu yang diberikan Allah, space itu bisa diajak oleh teman-teman melakukan maksiat, tapi dengan dia duduknya mengasingkan diri, uzlah dari keramaian itu. Tapi kalau dia niatkan itu karena Allah, maka juga bernilai ibadah. Ibadah apa? Ibadah itu melakukan sesuatu, meninggalkan sesuatu. Yang ma'ruf dilakukan, yang mungkar ditinggalkan. Melakukan yang ma'ruf ibadah, meninggalkan yang mungkar juga ibadah. Ada kesempatan, uang ada, teman ada, waktu ada, badan sehat, kesempatan ada. Tidak dipakainya untuk melakukan perbuatan maksiat, padahal orang seusia dia, setinggi jabatan dia, seperti kemampuan yang dia punya, sudah melakukan perbuatan dosa, tapi dia bisa menahan. Itulah disebut dengan ibadah. Makanya ketika ada orang bertawassul kepada Allah dengan 3 jenis ibadah. Yang satu bertawassul, ya Allah, keluarkan aku dari gua batu ini karena aku berbakti kepada orang tuaku. Melakukan sesuatu. Yang satu lagi, aku sudah bersedekah, melakukan sesuatu. Bedanya, yang satu melakukan sesuatu bersifat materi, uang. Yang satu melakukan sesuatu bersifat non materi, kasih sayang, menyayangi ayah, menyayangi ibu, bakti. Dua-dua ibadah. Materi, uang, infak, zakat, wakaf, sedekah. Non materi, menyayangi orang tua. Yang satu lagi bertawassul, aku tidak jadi berzina, tidak jadi melakukan perbuatan dosa, juga adalah ibadah. Dia niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena takut tertangkap, bukan karena takut hilang harga diri, tapi karena mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, ibtigha'a wajhillah, mencari kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi niat ini baik dalam masalah agama, niat untuk berangkat haji. Ada satu kabupaten di Riau, termasuk kabupaten yang miskin, tapi uniknya, anehnya, kabupaten ini menjadi jamaah haji umroh terbanyak. Itu nggak nyambung kalau dilihat dari ilmu ekonomi. Bagaimana mungkin kabupaten termiskin jamaah hajinya terbanyak? Saya ngobrol-ngobrol dengan kepala daerahnya, gimana ceritanya Pak? Mereka kalau tanam padi, dia buat dua peta. Satu peta untuk makan dan sekolah anak, satu peta untuk berangkat haji. Kalau dia tanam kelapa, dia buat 2 peta. Satu peta untuk makan dan sekolah anak, satu peta untuk haji. Betapa kekuatan niat yang luar biasa. Kalau udah mau dekat-dekat musim haji, kita baca berita ada seorang pedagang kaki lima yang meluangkan uangnya sekian puluh tahun. Bahkan setahun lalu ada yang uangnya, mohon maaf, sampai dimakan rayap, akhirnya diganti. Itu apa yang membuat itu? Power of niat, kekuatan niat yang luar biasa. Jadi itulah perlunya kita berniat baik.
berpikir baik, mendengar yang baik, melihat yang baik, berniat baik, melakukan perbuatan baik. Kalau datang yang baik seperti yang diniatkan, terwujud, bersyukur alhamdulillah. Sudah mendengar yang baik, berkata baik, berpikir baik, berniat baik, berbuat baik, datang yang tak baik, gagal, tak sesuai, bersabar. Kedua-duanya ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan pembahasan kita The Power of Niat malam ini, yang selama ini ragu-ragu dengan niatnya makin yakin, pasang niat baik. Yang selama ini niatnya hanya untuk dunia saja, sertakan Allah di dalam niat itu. Yang selama ini menganggap ada niat nggak ada niat sama aja, maka malam ini mindset, cara berpikirnya berubah. Oh, ternyata ada kekuatan niat yang luar biasa.